Oke ya. Sekarang osa vertebrae sacralis. Ya, osa vertebrae sacralis. Yang sakralis yang mana? Yang ini. Kalau osa vertebrae sacralis ini dipisah-pisah satu, ya seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini bentuknya. Tapi yang ada di yang ada di lab kami bentuknya seperti ini. Kan si Jayo MC Jayo. Jadi pas mau kata sambutan di sini tuh lo. Ya, oke, seperti ini bentuk os vertebrae sacralis. Ya, bentar ya. Kok hilang? Jangan langsung cepat-cepat menyimpulkan, tengok dulu ya. Tolong lihat dulu. Tadi ini apa di osa vertebrae sacralis ada apa? Ada ala. Ala ini artinya sayap biasanya. Ala. Dan juga ada yang facies. Ya, ala. Yang mana yang ala? Seperti ini. Ala itu alae atau ala itu wing. Ya, seperti ini. Oke, ini kalian lihat seperti ini osa vertebrae sacralis. Osa vertebrae sacralis. Yang ini bukan ya. Yang ini namanya os vertebrae caudalis atau coccygia. Ya. Lihat seperti ini. Ini posisinya tulisannya dorsal. Kalau ini dia lateral. Berarti kita nampaknya samping. Kurang bagus sinyalnya ya, saya tidak bisa menampilkan video saya. Oke. Osa vertebrae sacralis seperti ini. Ya, osa vertebrae sacralis seperti ini bentuknya. Tapi kalau untuk dipotong-potong baru nanti kelihatan seperti ini. Kecil-kecil seperti ini. Ya, kalau menemui foto-foto anatomi, tolong kalian jangan langsung cepat-cepat menyimpulkan, tengok dulu, ya. Tolong lihat dulu. Tadi ini apa di osa vertebrae sacralis ada apa? Ada ala. Ala ini artinya sayap biasanya, ala. Dan juga ada yang facies, ya. Ala, yang mana yang ala? Seperti ini. Ala itu alae atau ala itu wing. Ya, seperti ini. Oke, ini kalian lihat seperti ini osa vertebrae sacralis. Osa vertebrae sacralis. Yang ini bukan ya. Yang ini namanya
os vertebrae caudale atau coccygia. Ya. Lihat seperti ini. Ini posisinya tulisannya dorsal. Berarti ini adalah ossa sacrum, ossa vertebrae sacralis nampak dari atas. Yang ini ventral. Berarti os vertebrae-nya nampak dari posisi bawah. Kalau yang ini kranial, dia tampak dari depan. Kalau ini dia lateral, berarti kita nampaknya samping. Agil, Fajran. Hairul Akbar. Ya, Dok. Ini kan ossa vertebrae sacralis, posisinya kranial. Misalnya lah si hewannya dalam posisi berdiri. Ini hewannya menghadap kamu atau membelakangimu? Menghadap saya, Dok. Menghadap kamu. Oke, Siti Fauzia. Ya, Dok. Ini ossa vertebrae sacralis. Ini ada keterangannya nampak dari lateral, tampak dari samping. Ini kranial, ini kaudal. Posisi kepalanya di mana? Gimana tadi, Dok? Coba ulang, Dok. Ini ossa vertebrae sacralis. Keterangannya adalah ini tampak lateral. Tampak lateral berarti kita melihat hewannya dari samping. Posisinya si hewannya ini kepalanya di mana? Di sisi kananmu apa di sisi kirimu? Sisi kanan, Dok. Sisi kanan ya, nampak kranial. Berarti ada di daerah yang di sini, berarti di sini kepala, yang di sini adalah bagian ekor ya, seperti itu. Iya. Baru ngomongin ossa costae. Ossa costae ini membentuk dinding lateral dari rongga dada. Ada dexter, ada yang sinister. Ossa costae ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, tidak ada kiri to atau kanan to. Jumlah tulang costae kiri sama kanan sama enggak? Dina Afifah Harisma? Iya, Dok. Sama enggak jumlah ossa costae kanan sama kiri? Sama, Dok. Kenapa sama? Pada manusia sama enggak? Kanan dan kiri? Kan Sama, Dok. kata si Hairul Akbar kan sebelah kiri jodohku katanya. Enggak ada costenya. Tulang rusuk. Sama enggak kira-kira? Kalau pada Sama, Dok. manusia? Sama enggak? Sama, Dok. Sama ya. Jadi enggak beda ya, sama. Jadi gara-gara jodohku hilang satu rusuk. Sama kayak mungkin si sapi gitu juga. Kata si sapi itu jodohku, kata si sapi. Jadi hilang juga tulang rusuknya. Enggak ya, tetap sama isinya. Tetap sama jumlahnya. Oke, ada dexter, ada yang sinister. Jumlahnya apa? Jumlahnya sama dengan ossa vertebrae thoracalis. Ya, jangan lupa kalau mau menentukan ossa vertebrae thoracalis yang terakhir, kalian raba dulu lah ossa costae yang terakhir, nanti akan ketemu yang namanya raba sampai ke bagian atas, kemudian ketemu di situ yang bertaut, nah tulangnya itu adalah os vertebrae thoracalis yang terakhir. Baru di bagian kaudalnya akan ketemu sama os vertebrae lumbalis. Bagian ekstremitas vertebralis terdapat ada capitulum costae, tuberculum costae, sama corpus costae. Nanti akan dijelasin di praktikum lebih enak. Kemudian ada yang namanya costae sternalis sama asternalis. Nah, costae sternalis berhubungan dengan tulang sternum. Yang saya tunjuk ini adalah osternum. Osternum. Yang saya tunjuk adalah osternum.
Tadi ada coste sternalis. Dia coste-nya langsung berhubungan sama osternum. Ada juga yang namanya coste asternalis. Nah, coste asternalis. Dia berhubungan sama cartilago coste. Dia nggak berhubungan langsung dengan osternum. Dia berhubungan sama ini. Nah, ini. Cartilago coste, baru dia gabung ke osternum. Inilah yang namanya coste asternalis. Kalau yang ini coste sternalis. Osternum berada di ventral dari rongga dada atau ventralnya coste. Ini tulang coste, ventralnya ini. Dorsalnya ini. Kepala di daerah sini. Kepala di daerah sini adalah ekornya. Ya, apa katanya lagi? Kalau pada saat ujian ditanya, ini nama tulangnya apa? Kalian jawab osternum. Yang ditunjuk namanya apa? Kalian nggak bisa bilang yang ditunjuk adalah osternum. Yang nomor 12 ini, misalnya ada di situ petunjuk tulisannya A. Yang nomor A ini, apa nama bagiannya? Kalian tulis osternum, ya salah. Memang namanya bagian dari osternum. Nama bagiannya apa? Yang di bagian kranial dari osternum namanya manubrium sterni. Terus di bagian kaudal ketemu sama processus sipoideus. Di sini yang nomor 14 processus sipoideus. Terus ada yang namanya corpus sterni di bagian tengah. Dan juga crista sterni di bagian pinggir. Yang tengah ini namanya corpus sterni. Kalau yang namanya corpus biasanya tebal-tebal, kokoh. Itu namanya corpus. Corpus itu artinya badan. Kokoh, tebal itu biasanya corpus. Baru ada lagi dibilang crista sterni. Crista sterni bagian ventral dari sternum yang berbentuk gigi. Ya, bagian ventral, ini ventralnya seperti gigi. Ini namanya crista sterni. Terus makanya kalau pada saat ujian dibaca soalnya jangan langsung mentang-mentang tahu, oh ini osternum gampang. Enggak, tengok soalnya. Bisa satu tulang kan bisa 3 soal. Satu tulang bisa 3 soal. Misalnya di sini ditunjuk, yang saya tunjuk ini nomor 13. Ditanyanya, nama bagian ini apa? Kalian tulis osternum, ya salah. Kan yang ditanya kan bagian, bukan ditanya tulangnya. Yang nomor 12 ini, pas pula yang nomor 12 ini ditanya pula di situ di soalnya, nama tulang ini apa? Kalian tulis manubrium sterni, ya salah. Karena kan yang ditanyakan nama tulangnya, bukan ditanya bagiannya. Makanya hati-hati pada saat ujian, lihat soalnya, yang mana yang ditanya soalnya namanya tulang, dan mana yang ditanya bagian. Ya, jangan kalian mentang-mentang tahu, di sini kalian tulis nomor 1 misalnya. Nomor 13 yang ditunjuk, itu nama tulangnya apa? Ya, osternum. Terus di sebelah 13 ini ada sini misalnya kecil di sini. Tulisannya A. Yang A itu bagiannya apa? Corpus sterni. Sudah tahu jelas namanya corpus tebal-tebal, kokoh itu corpus biasanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tolong jangan bingung, tolong jangan dan saya minta tolong benar-benar kalian belajar bersama. Ya, jangan sendiri-sendiri. Saya singkat ya.
Anatomi mempelajari bentuk, susunan, dan struktur jaringan dan organ pembentuk tubuh. Ya, semua dipelajari. Pembuluh darah pun dipelajari. Osteologi yang diomongi adalah ilmu anatomi tentang struktur dan bentuk dan pertumbuhan tulang. Ya. Kemudian yang namanya tulang, rangkaian tulang namanya skeleton. Rangkaian kerangka namanya skeleton. Kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin bahasa yang tidak berkembang lagi. Dan jadi tahu kita kemana-mana. Kalau kalian dapat beasiswa ke luar negeri, tahu sama namanya dorsal, namanya ventral, dan tahu juga yang namanya kranial dan kaudal. Tahu semua. Ya, dorsal mendekati punggung, dorsal juga bisa dibilang atas, ventral mendekati perut, ventral bisa juga dibilang bawah, kranial anterior atau depan mendekati kepala, kaudal atau posterior atau belakang mendekati ekor. Berkali-kali saya bilang jangan berpikir pasien kalian berjalan di kaki 2. Pasien kalian adalah kaki 4. Pasien kalian adalah hewan rata-rata. Hewan emang hewan ya. Pasien kalian adalah hewan, bukan manusia. Jadi yang dipikirkan kalian itu adalah menghayal-menghayalnya kalian periksa kucing, periksa anjing, periksa kuda, periksa sapi, seperti itu. Bukan periksa yang lainnya. Proksimal diomongin pada saat anggota gerak, mendekati sumbu tubuh yang ke arah atas, proksimal, arah bawah namanya distal, bagian depan kaki belakang, bagian depan kaki depan namanya dorsal, bagian belakang kaki depan namanya palmar, bagian belakang kaki belakang namanya plantar. Itu biasanya suka masuk. Oral mendekati mulut, aboral menjauhi mulut, nasal menjauhi hidung. Oral itu artinya mulut, nasum, nasi artinya hidung. Ya, seperti itu. Hal-hal seperti ini kalian coret-coret aja, kan gambar-gambar, kalian warna-warnai lebih enak. Ya, kami dulu di UNER disuruh gambar memang dan disuruh mewarnai. Ya, sinister kiri, dexter kanan, yang membagi tubuh hewan menjadi 2 kanan dan kiri, yaitu bidang median, bidang median. Yang mendekati bidang median namanya medial, yang menjauhi bidang median namanya lateral. Ya. Pembagian skeleton, ada kolumna vertebralis, tulang belakang, ossa costae, tulang rusuk, osternum, di ventralnya ossa costae, kranium bagian tengkorak, ossa membri thoracici kaki depan, ossa membri pelvini kaki belakang. Ya, kolumna vertebralis, ya, jangan lupa ada yang ossa vertebrae cervicalis, ossa vertebrae thoracalis, ossa vertebrae lumbalis, ossa vertebrae sacralis, ossa vertebrae coccygea atau caudalis. Ya, kalau rangkaian semua namanya ossa. Kalau cuma satu aja tulangnya namanya os. Jangan lupa ini kode-kodenya nggak sembarangan, ini kode internasional. Kalau ada ngomongin C5 berarti os vertebrae cervicalis kelima. T4 berarti os vertebrae thoracalis 4. L2 os vertebrae lumbalis 2. Ini istilah pada ossa vertebrae, badan, korpus badan, arkus lengkungan, foramen itu lubang, prosesus itu di penjuluran. Saya bilang kalau yang penjulurannya ke atas prosesus spinosus. Yang ke samping namanya prosesus transversus. Ya, os vertebrae cervicalis 1 namanya adalah os atlas. Os vertebrae cervicalis 2 namanya os aksis. Yang nomor 3 ini adalah os atlas. Yang nomor 4 os aksis. Yang ke bawah os vertebrae cervicalis 1, 3, os vertebrae cervicalis 4, os vertebrae cervicalis 5, 6 dan 7. Os atlas seperti ini sudah jelas sekali nampaknya, os aksis seperti ini jelas sekali. Thoracalis, ya, thoracalis prosesus spinosusnya tinggi, prosesus transversusnya tidak berkembang karena dia bertaut dengan ossa costae. Os vertebrae lumbalis
prosesus spinosusnya tinggi, prosesus transversusnya ke samping pipi dan memanjang. Os vertebrae sacralis, ada alainya, ada wingnya, ada alainya. Ya. Kemudian ada osa costae, jumlah osa costae sama jumlah os vertebrae thoracalis sama. Kemudian ada costae yang sternalis dan yang berhubungan langsung dengan sternum, dan costae asternalis tidak langsung berhubungan dengan tulang sternum. Mengetahui costae terakhir dengan apa? Dengan meraba atau dengan palpasi costae terakhir, digerakkan tangan kita sampai ke bagian atas, ada situ yang bertautan tulang, berarti itu adalah os vertebrae thoracalis yang terakhir. Berarti di belakangnya apa? Di belakangnya adalah os vertebrae lumbalis yang pertama. Sternum, jangan lupa bentukan ini namanya sternum, yang ini bagiannya mandibulium sterni, corpus sterni, processus hypoideus, dan ada crista sterni. Jangan lupa kalau pada saat ujian ada soal yang namanya corpus, ada soal ditanya adalah nama tulangnya apa, nama bagiannya apa, yang ditunjuk itu apa. Jangan salah, jangan mau cepat-cepat selesai, baca soalnya, mana yang ditanya tulangnya dan mana yang ditanya bagiannya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Besok pagi jam 8 kita ketemu lagi untuk terakhir kalinya di kelas ini dengan saya. Tolong belajar bareng-bareng. Tolong belajar bareng-bareng, tidak ada yang sempurna. Yang pintar mau cepat lengket pelajarannya, ajari yang biasa-biasa. Tipe saya adalah, hai sini, misalnya saya punya teman, Muhammad Rashid, sini bantuin saya, tolong ajari saya. Ya, nggak bisa kita yang pintar diam, kemudian yang nggak ngerti apapun pun diam. Sama-sama kita belajar bersama-sama, sama-sama masuk 200, wisuda 200. Ya, oke, terima kasih. Ini aja saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semangat belajar, semangat berjuang. Masih semester 1, masih panjang lagi semester-semester berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.